Coba deh bayangin, pernah nggak sih kita ada di situasi di mana kita harus milih antara bilang jujur tapi nyakitin, atau bohong demi kebaikan? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah gagasan yang cukup radikal, yang bilang kalau pilihan itu sebenarnya nggak ada. Namanya absolutisme tanpa pengecualian. Pertanyaan ini nih, bolehkah berbohong untuk menyelamatkan nyawa? Ini bukan sekedar teori loh. Ini dilema yang benar-benar menguji prinsip kita sampai ke akarnya. Dan jawaban kamu atas pertanyaan ini bakal langsung membawa kita ke jantung pembahasan kita hari ini. Jadi, menurut pandangan ini, yang namanya absolutisme tanpa pengecualian, jawaban buat pertanyaan tadi itu tegas, nggak boleh sama sekali. Idenya sebenarnya simpel. Aturan moral yang sejati itu nggak akan pernah bentrok satu sama lain. Jadi kamu nggak akan pernah benar-benar dipaksa memilih antara, katakanlah, berbohong dan membahayakan nyawa seseorang. Kedengarannya ekstrim banget ya. Gimana mungkin aturan moral nggak pernah bentrok di dunia kita yang serba rumit ini? Tapi, gagasan ini tuh punya sejarah panjang dan didukung sama beberapa pemikir paling brilian. Yuk, kita coba bedah gimana mereka membangun argumen untuk ide yang begitu kuat dan tanpa kompromi ini. Kita mulai dari jauh di masa lalu dengan Agustinus dari Hippo. Buat dia, pondasi moralitas itu jelas banget. Karakter Tuhan itu sendiri. Jadi, kalau Tuhan adalah kebenaran, ya udah, segala sesuatu yang bertentangan dengan itu pasti salah. Titik. Nggak ada tapi-tapian. Kutipan ini, wah, benar-benar nonjok. Mulut yang berbohong membunuh jiwa. Coba perhatiin deh kata-katanya. Bukan menyakiti reputasi atau bikin masalah, tapi membunuh jiwa. Buat Agustinus, bohong itu bukan sekedar kesalahan sosial, tapi serangan langsung ke inti diri kita. Jadi, Agustinus nge-breakdown argumennya kayak gini. Pertama, kebohongan itu kayak racun buat kepercayaan. Padahal kepercayaan itu lem yang merekatkan masyarakat. Tanpa itu, semua hancur. Kedua, satu kebohongan bakal ngejerat kita dalam jaring kebohongan yang makin rumit. Dan poin utamanya, yang paling radikal, nggak ada keuntungan duniawi, bahkan menyelamatkan nyawa sekalipun, yang sepadan sama kerusakan jiwa kita. Oke, sekarang kita lompat 1000 tahun lebih ke depan, ke era pencerahan, dan kita ketemu sama Immanuel Kant. Kant ini mengambil ide yang sama, aturan moral yang absolut, tapi dia membangunnya di atas fondasi yang beda total. Bukan wahyu ilahi, tapi murni pakai logika dan akal sehat. Ide besarnya Kant itu namanya imperatif kategoris. Kedengerannya emang ribet, tapi sebenarnya ini tes yang simpel banget. Gini deh, sebelum kamu melakukan sesuatu, coba bayangin sebuah dunia di mana semua orang boleh melakukan hal yang sama persis. Kalau dunia itu jadi kacau balau atau nggak masuk akal, berarti tindakan itu salah secara moral. Simpel kan? Coba kita pakai tes itu buat kebohongan. Bayangin, dunia di mana semua orang boleh bohong kapan aja. Apa artinya sebuah janji? Apa artinya sebuah kontrak? Kata-kata jadi nggak punya makna. Kepercayaan yang jadi fondasi semua interaksi manusia lenyap seketika. Nah, itulah kenapa buat Kant, larangan berbohong itu harus mutlak. Bukan karena Tuhan yang bilang, tapi karena secara logis, cuma itu satu-satunya cara supaya masyarakat bisa jalan. Dan yang terakhir, buat melengkapi perjalanan kita ketemu sama teolog abad ke-20, John Murray. Uniknya, Murray ini seolah-olah membawa kita balik lagi ke titik awalnya Agustinus. Mengaitkan etika absolut ini, sekali lagi, ke karakter Tuhan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan indah. Buat Murray, ini bukan soal aturan yang asal-asalan ya, ini soal meniru sumber dari segala moralitas. Kalau Tuhan itu benar dan kudus, maka kita, sebagai cerminannya, dipanggil untuk jadi benar dan kudus juga. Jadi, kejujuran kita itu akarnya ada di kejujuran Tuhan. Oke, jadi kita udah punya argumen yang kokoh dan konsisten, baik dari sisi teologi maupun logika, untuk aturan moral yang gak bisa dilanggar. Tapi, kita semua tahu kan, teori yang elegan itu seringkali hancur berkeping-keping begitu dihadapkan sama dunia nyata yang berantakan. Sekarang, ayo kita lihat apa yang terjadi waktu aturan-aturan absolut ini saling tabrakan. Balik lagi ke dilema awal kita, yang jadi nyata di kisah kuno Rahab. Coba bayangin, kamu ada di posisinya. Kamu lagi nyembunyiin orang-orang tak bersalah di rumahmu. Tiba-tiba, gedor! Gedor, gedor! Tentara bersenjata di depan pintu dan nanya, apa mereka ada di sini? Kamu dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Bilang jujur dan ngirim mereka kematian atau bohong buat nyelamatin mereka. Nah, disinilah absolutisme diuji habis-habisan. Jadi, ini dia inti masalahnya. Kelihatan banget kan? Di satu sisi ada kewajiban A, lindungi jiwa yang tidak bersalah. Di sisi lain, kewajiban B, selalu katakan yang sebenarnya.
Menurut absolutisme tanpa pengecualian, kamu harus patuh sama dua-duanya, 100%. Tapi gimana caranya coba? Nah, para penganut absolutisme ini punya jawaban. Mereka bilang konflik kayak gini itu sebenarnya cuma ilusi. Menurut mereka, dalam situasi apapun selalu ada yang namanya alternatif ketiga, sebuah jalan keluar kreatif yang disediakan Tuhan, supaya kamu bisa patuh sama semua aturan tanpa harus berbuat dosa. Tapi, ide jalan ketiga ini langsung dapat banyak kritik. Emang realistis ya, kita selalu ngarepin jalan keluar ajaib di tengah-tengah krisis? Atau jangan-jangan ini cuma cara buat lari dari tanggung jawab moral? Coba deh, pikirin Corrie ten Boom, yang nyembunyiin keluarga Yahudi dari Nazi. Waktu tentara Gestapo diri di depannya dan nanya, dia nggak ngelihat ada alternatif ketiga. Dia harus milih, bohong atau mengkhianati nyawa orang-orang tak berdosa. Terus ada masalah lain yang lebih licin, lebih halus. Namanya kualifikasi fatal. Para kritikus nunjukin bahwa bahkan para penganut absolutisme yang paling setia pun, kayaknya sadar nggak sadar, bikin pengecualian-pengecualian kecil yang ujung-ujungnya malah ngeruntuhin seluruh argumen mereka. Kita lihat Agustinus sendiri deh sebagai contoh. Waktu dia coba membela Abraham yang bilang Sarah itu saudarinya, padahal Sarah juga istrinya, Agustinus bilang, itu bukan bohong. Kenapa? Karena secara teknis, Sarah itu saudara tirinya. Tapi tunggu dulu, bukannya sengaja menyembunyikan bagian paling penting dari kebenaran itu sendiri adalah sebuah bentuk penipuan? Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan kunci. Kalau kamu harus mendefinisikan berbohong dengan sangat sempit, sampai-sampai penipuan atau menyembunyikan kebenaran nggak termasuk di dalamnya, apa aturan kamu itu masih benar-benar absolut dan tanpa pengecualian? Atau jangan-jangan kamu cuma lagi mainin kata-kata? Inilah bahayanya, yang disebut lereng licin redefinisi. Awalnya kamu punya aturan yang jelas dan simpel, jangan pernah berbohong. Tapi terus, buat ngakalin kasus yang sulit, kamu mulai muter-muter definisi. Tiba-tiba, aturannya jadi, jangan berbohong, kecuali kalau secara teknis itu bukan bohong. Nah, di saat itu, tanpa sadar, kamu udah ninggalin absolutisme. Belum lagi ada masalah-masalah praktis lainnya. Kalau kita kaku sama satu aturan, kadang itu bisa maksa kita buat ngelanggar aturan lain yang jauh lebih penting. Kayak kisah Lot, yang milih buat nggak bohong, tapi malah nawarin anak perempuannya. Atau lebih parahnya lagi, itu bisa bikin kita cuma diam aja waktu seharusnya kita bertindak. Dan itu juga dosa karena kelalaian. Jadi, setelah kita lihat argumen pro dan kontranya, kita ada di mana sekarang? Kita sampai di jantung dilemanya, pertarungan abadi antara keinginan kita akan kejelasan moral yang simpel dan kenyataan hidup yang super kompleks. Di satu sisi, daya tarik absolutisme itu kuat banget. Siapa sih yang nggak pengen punya kompas moral yang jelas dan nggak pernah goyah di dunia yang membingungkan ini? Ia nawarin kepastian. Tapi di sisi lain, ada tantangan dari realitas itu sendiri. Pengalaman kita sebagai manusia ngajarin bahwa kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tragis, di mana nggak ada jawaban yang bersih dan setiap jalan yang kita ambil rasanya salah. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang menggantung. Kalau kita akui bahwa aturan-aturan absolut yang kita pegang ternyata bisa saling bentrok di dunia nyata, dan kita dipaksa buat milih, gimana cara kita nentuin mana yang harus didahulukan? Gimana cara kita memilih kejahatan yang lebih kecil? Menjawab pertanyaan itu bakal membawa kita ke wilayah etika yang sama sekali baru. Tapi itu cerita untuk lain waktu.